Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Dapedia Pratama dengan NIM akhir 060 dari kelas B. Dan di video kali ini saya mau membahas materi tentang pemisahan senyawa organik dalam bidang farmasi. Jadi, pernah nggak sih kepikiran gimana caranya obat yang kita minum itu bisa murni, bebas dari zat pengotor, dan aman untuk dikonsumsi? Nah, jawabannya ada di materi ini, yaitu tentang teknik-teknik pemisahan senyawa. Nah, untuk bagian pertama yaitu konsep campuran. Sebelum masuk ke teknik pemisahannya, kita harus paham dulu nih, di farmasi itu campuran dibagi jadi dua jenis. Yang pertama itu campuran homogen. Ini campuran yang udah nyatu sempurna, jadi kita nggak bisa lihat lagi batas antar zatnya. Contoh kayak larutan gula atau larutan infus. Dan yang kedua itu adalah campuran heterogen. Nah, ini kebalikannya, masih kelihatan jelas batas fasenya. Contohnya di farmasi ada suspensi, kayak obat batuk yang sebelum diminum harus dikocok dahulu, sama emulsi kasar. Nah, karena jenis campuran yang berbeda, otomatis cara misahinnya juga berbeda, maka kita bagi jadi dua kelompok teknik pemisahan. Nah, untuk di bagian 2 ini, teknik pisah campuran heterogen. Yang pertama, kita bahas teknik buat misahin campuran heterogen. Ada 4 teknik utama. Yang pertama, sedimentasi atau pengendapan. Ini prinsipnya simpel banget, cuman manfaatin gaya gravitasi. Jadi partikel yang lebih berat itu bakal turun ke bawah, membentuk endapan yang namanya slurry. Sementara cairan bening di atas disebut supernatant. Contoh aplikasinya di farmasi itu buat menjernihkan air baku, kayak water for injection dari partikel-partikel tanah atau pasir. Kedua, flotasi atau pengapungan. Ini kebalikan dari sedimentasi. Prinsipnya, zat yang sifatnya hidrofobik atau nggak suka air itu bakal nempel ke gelembung udara, terus naik ke permukaan membentuk buih. Untuk yang ketiga, ada sentrifugasi. Nah, ini teknik yang lebih canggih karena pakai gaya putar buat mempercepat proses pengendapan. Biasanya dipakai kalau partikelnya punya densitas yang hampir mirip sama pelarutnya. Jadi, kalau didiamin aja bakal lama banget mengendapnya. Di lab farmasi, sentrifugasi ini sering dipakai buat misahin serum dari darah atau misahin supernatant yang jernih pas kita mau analisis kadar obat pakai HPLC. Dan untuk yang keempat, filtrasi atau penyaringan. Ini teknik pemisahan padatan dari cairan pakai media filter yang berpori. Nah, yang menarik nih, ada filtrasi khusus buat sterilisasi pakai membran filter yang porinya cuma 0,22 mikrometer. Itu kecil sampai bisa nahan bakteri, makanya dipakai buat sediaan yang gak tahan panas, kayak antibiotik tertentu, sediaan hormon sama tetes mata. Nah, untuk bagian 3 yaitu teknik pisah campuran homogen. Sekarang kita masuk ke bagian yang agak kompleks dikit, yaitu misahin campuran homogen. Soalnya kan zatnya udah nyatu banget, jadi butuh prinsip fisika dan kimia yang lebih spesifik. Dan untuk yang pertama, ada destilasi atau penyulingan. Prinsipnya berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi zat yang titik didihnya lebih rendah bakal menguap duluan, terus diembunkan lagi jadi cairan murni. Ada beberapa variannya nih. Ada destilasi uap yang cocok buat senyawa yang gak tahan panas, kayak minyak atsiri. Ada destilasi vakum yang menurunkan tekanan supaya titik didihnya juga turun, jadi zat sensitif panas. Sama ada fraksinasi buat misahin campuran yang titik didihnya deket-deketan. Kedua, ekstraksi atau penyarian. Ini teknik pemisahan analit dari matriksnya pakai pelarut. Berdasarkan kelarutan ada 2 cara populer maserasi, yaitu ngerendam simplisia di pelarut suhu kamar, sederhana tapi butuh waktu lama, sama soklet yang ekstraksi kontinu pakai pelarut yang terus-terusan menguap dan mengembun, jadi lebih efisien apalagi buat narik lemak atau minyak atsiri. Dan untuk yang ketiga ada kristalisasi dan rekristalisasi. Ini proses pemisahan padatan dari larutan lewat pembentukan kristal karena larutannya jenuh. Rekristalisasi ini penting banget buat pemurnian api, yaitu
aktif pharmaceutical ingredient. Jadi dia dilarutkan dulu di pelarut panas, terus didinginkan pelan-pelan biar kristalnya murni. Keempat, ada sublimasi. Ini unik karena zatnya bisa berubah langsung dari padat ke gas tanpa lewat proses cair. Contohnya di farmasi itu buat pemurnian iodium, kamfer, dan mentol. Untuk yang kelima ada destruksi atau mineralisasi. Ini teknik buat ngancurin senyawa organik supaya logam di dalamnya bisa dibebasin. Menggunakan asam kuat dan panas. Ada destruksi basah pakai campuran asam nitrat, asam sulfat, dan hidrogen peroksida. Dan untuk destruksi kering yaitu diabukan di mapa furnace dengan suhu 400 sampai 600 derajat Celcius. Dan yang terakhir ada kromatografi. Nah, ini yang paling sering dipakai di industri farmasi biasanya. Prinsipnya berdasarkan perbedaan afinitas komponen di dua fase. Ada fase diam yang posisinya tetap, sama fase gerak yang membawa analit bergerak. Ada dua yang paling umum, KLT atau kromatografi lapis tipis, buat identitas awal senyawa obat secara cepat. Biasanya kita hitung nilai RF-nya sama yang paling canggih, HPLC atau High Performance Liquid Chromatografi. Nah, HPLC ini disebut gold standarnya farmasi karena pemisahannya pakai tekanan tinggi, hasilnya sensitif dan akurat banget, makanya jadi metode utama buat penetapan kadar zat aktif obat di farmakope. Nah, untuk bagian 4 ini, gimana sih penerapan semua teknik ini di dunia nyata, khususnya di farmakope Indonesia? Edisi ke-6. Ini beberapa contohnya. Paracetamol tablet dianalisis kadarnya pakai kromatografi cair alias HPLC. Minyak kayu putih itu diperoleh lewat destilasi uap. Asam salisilat dimurnikan lewat ekstraksi dan rekristalisasi. Nah, di sini jadi tahapannya itu 1 tablet ditimbang terus digerus, 2 dilakukan ekstraksi analitnya pakai pelarut dapat, 3 sampelnya difiltrasi atau disentrifugasi biar bersih dari sisa padatan, 4 filternya diinjeksi ke sistem HPLC, 5 terjadi pemisahan dan deteksi di dalam kolom, dan untuk yang terakhir baru dilakukan penetapan kadar secara kuantitatif. Jadi untuk kesimpulannya, dari semua yang udah kita bahas tadi bisa disimpulkan bahwa pemisahan senyawa itu bukan cuma sekedar teknik laboratorium biasa, tapi ini adalah dasar utama dalam isolasi, pemurnian, dan analisis produk farmasi.